1. Al-Khawarij. Kelompok Al-Khawarij adalah kelompok yang memisahkan diri dari kelompok Ali bin Abi Thalib sebanyak 12.000 orang. Perkembangan kaum Khawarij menjadi suatu kelompok yang ekstrim dan eksklusif sebagai reaksi mempertahankan nilai-nilai Badawi yang semakin teralienasi akibat tekanan politik. Tokoh-tokoh Khawarij yaitu 1. Abdullah bin Wahab ar-Rasyidi, yaitu pimpinan rombongan sewaktu mereka berkumpul di Harura. Beliau merupakan pimpinan pertama Khawarij. Kedua, Urwah bin Hudair. 3. Mustarid bin Sa'ad. 4. Hausarol al-Asadi. Dan yang terakhir yaitu Quraib bin Marwah. Doktrin yang dikembangkan yaitu doktrin politik yang membicarakan hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan seperti kepala negara. 2. Doktrin teologi yang terlibat dalam peristiwa tahkim, orang berzina, membunuh tanpa sebab yang sah, melakukan dosa kecil terus-menerus, tidak mau berhijrah ke daerah mereka dalam dataran teologi sudah menjadi kafir. 2. Al-Murji'ah. Golongan Al-Murji'ah adalah golongan yang ingin bersikap netral dan tidak mau turut dalam praktik kafir mengkafirkan, golongan yang bertentangan, tidak mengeluarkan pendapat siapa yang sebenarnya yang salah. Tokoh-tokoh Al-Murji'ah. 1. Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. 2. Abu Hanifah. 3. Abu Yusuf. Doktrin-doktrin sebagai berikut. Orang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, tetapi akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya, dan ada kemungkinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya, dan oleh karena itu tidak akan masuk neraka. 3. Al-Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata Jabaro, yang berarti memaksa. Menurut Syahrastani menegaskan bahwa paham al-jabar berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti sesungguhnya dan menyandarkannya kepada Allah SWT. Dengan kata lain, manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Tokoh-tokoh al-jabariyah yaitu 1. Jahm bin Sofwan yang berkaitan dengan persoalan teologi seperti manusia tidak mampu berbuat apa-apa dan surga neraka tidak kekal. 2. Ja'ad bin Dirham. Secara umum, doktrin pokok Ja'ad sama dengan Jahm seperti Allah tidak memiliki sifat serupa dengan makhluknya. 3. An-Najjar. Ia adalah tokoh Jabariyah moderat yang mengatakan bahwa Allah memang menciptakan perbuatan manusia. 4. Ad-Diror berpendapat tentang perbuatan manusia. Menurutnya, manusia mempunyai bagian dalam mewujudkan perbuatannya dan tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatannya. Selanjutnya yaitu yang keempat, Al-Qadariyah. Qadiyah merupakan suatu aliran yang mempercayai bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi setiap perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendak sendiri. Dengan demikian, kaum Qadariyah menolak adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah berasal dari kata itazala yang bermakna memisahkan diri. Kata ini berasal dari ucapan Hasan Basri yang dilontarkan kepada Wasil bin Atta di tengah halaqah Masjid Bashrah. Ketika halaqah tersebut sedang mempermasalahkan apakah orang mukmin yang melakukan dosa besar tetap mukmin ataukah sudah menjadi kafir. Tokoh-tokoh Mu'tazilah cabang Basrah. Yang pertama Abu al-Huzail, yang kedua Al-Nazam, yang ketiga Al-Jubbai. Sedangkan tokoh Mu'tazilah cabang Baghdad, yang pertama Bishr ibnu Mu'tamar, yang kedua Mu'ammar ibnu Abad, yang ketiga Abu Musya al-Murdad, dan yang keempat Al-Hayat. Pokok ajaran Mu'tazilah yang pertama yaitu At-Tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Al-Adil adalah keadilan. Yang ketiga Al-Wa'ad wa Al-Wa'id atau janji baik dan ancaman.
Yang keempat, al-manzilah bain al-manzilatin, posisi di antara dua posisi. Yang kelima, al-amir bi al-ma'ruf wa al-nahi anal munkar, atau perintah untuk berbuat baik dan larangan berbuat mungkar. Yang keenam yaitu aliran Asy'ariyah. Nama Asy'ariyah sebagai suatu aliran dalam ilmu kalam berasal dari nama tokoh Abu Hasan al-Asy'ari yang nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali ibn Ismail al-Asy'ari. Ia lahir di kota Basrah atau Irak. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam aliran Asy'ariyah yang pertama yaitu Muhammad ibn al-Thayyib ibn Muhammad Abu Bakar al-Bakilani, yang kedua al-Juwaini atau dikenal dengan panggilan Imam al-Huramain Abu al-Ma'ali, dan yang ketiga yaitu Imam al-Ghazali. 7. Aliran Maturidiyah. Nama aliran Maturidiyah diambil dari nama tokoh pertama yang tampil mengajukan pemikiran-pemikiran sendiri. Maturidiyah dengan latar belakang mazhab Hanafi yang dianutnya banyak menggunakan takwil dalam pemikiran teologinya. Dengan demikian, kendati pun Maturidi tampil sebagai penantang ajaran yang dikembangkan oleh Mu'tazilah, pemikiran teologi yang dibawa oleh Maturidi lebih dekat kepada Mu'tazilah. Pokok-pokok pikiran Maturidi yaitu akal dan wahyu, sifat-sifat Allah, kalam Allah, melihat Tuhan, antropomorfisme, perbuatan manusia, keadilan Tuhan, dan pembuat dosa besar. 8. Aliran Syiah. Kalangan Syiah sendiri berpendapat bahwa kemunculan Syiah berkaitan dengan masalah pengganti atau khalifah Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan karena dalam perdagangan mereka hanya Ali bin Abi Thalib yang berhak menggantikan Nabi. Kepemimpinan Ali dalam pandangan Syiah tersebut sejalan dengan isyarat-isyarat yang diberikan oleh Nabi pada masa hidupnya. Pokok ajaran Syiah pertama imamah, ismah, asyura, mahdawiyah, al-bada-takiyah. 9. Aliran Salafiyah. Kata Salafiyah berasal dari kata kerja salafa yaslufu salafan, yang berarti sudah berlalu, sudah lewat. Kalau dikaitkan dengan suatu generasi, maka generasi terdahulu disebut dengan generasi salaf. Masa salaf adalah masa yang paling murni dalam perkembangan Islam. Aliran Salafiyah mempunyai 3 ciri utama: mendahulukan syara dari akal, meninggalkan takwil kalami, berpegang teguh pada nas Quran dan hadis Nabi,